Selamat datang di Market Highlight di minggu kelima bulan November. Kali ini kita akan mengenal dynamic support dan resisten. Namun sebelum masuk ke pelajaran, kita lihat dulu promo pada bulan November ini. Promo trading untuk nasabah. Setiap teman-teman melakukan transaksi, teman-teman bisa mendapatkan poin yang ditukarkan menjadi hadiah. Dan banyak hadiah-hadiah menarik, jadi teman-teman silahkan maksimalkan promonya, lakukan trading yang banyak, dan dapatkan hadiahnya. Nah, berikut ini adalah market sentiment update. Yang pertama ada new home sales dari US dollar. Yang kedua ada CPI tahunan dari Australian dollar. Yang ketiga ada official cash rate dari New Zealand. Yang keempat ada OPEC GMMC meeting untuk semua pair karena minyak mempengaruhi semua pair nantinya. Yang kelima ada unemployment claims dari US dollar. Nah, ini adalah kalender di minggu kelima bulan November, kalender yang lebih lengkap daripada market sentiment update sebelumnya. Bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman lihat. Oke, kita masuk ke pelajaran mengenal dynamic support dan resisten. Dynamic support dan resisten adalah support dan resisten yang terbentuk seiring dengan berjalannya harga atau pembentukan harga. Kalau teman-teman biasa melihat support resisten yang sudah terbentuk. Nah, dynamic support resisten adalah resisten yang baru ingin dibentuk atau baru saja terbentuk. Seperti ini kalau teman-teman baru lihat, kita bisa melihat ini sebagai support. Namun ini adalah support yang sudah terbentuk. Lalu setelah support yang sudah terbentuk, dia membuat lagi support yang baru di sini. Nah, jadi dynamic support dan resisten pada dasarnya adalah pembentukan support ataupun resisten yang baru setelah terjadinya resisten atau support yang sebelumnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada support, lalu dia harga naik dan membentuk support yang baru. Ini adalah dynamic support resisten yang terbaru. Setelah support ini, di mana lagi support yang terjadi ada di sini. Oke, jadi dynamic support biasanya ditemukan pada tren yang sedang naik. Lalu teman-teman boleh melihat bahwa support ini ditembus dan harga membuat support yang baru di sini. Nah, sama seperti resisten yang terbentuk. Kalau teman-teman tadi kita yang perhatikan adalah support, resisten yang terbentuk pada pergerakan bullish ini, teman-teman bisa lihat di sini terbentuk resisten, lalu ditembus dan membentuk resisten yang baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa resisten terbaru dari gold di time frame 1 jam ada di level 2012.56. Itulah dynamic support dan resisten. Pada pengertian dasarnya adalah support dan resisten yang terbentuk ketika harga sedang bergerak. Seperti itu. Jadi dia bukan sebagai support yang sudah terjadi, namun support atau resisten yang baru saja terbentuk. Kalau teman-teman bisa perhatikan di gold, dynamic support resistennya ada di mana? Ada di level 2012. Lalu dynamic supportnya ada di sini. Karena ini support terakhir yang dibentuk oleh emas. Sebelum ini belum ada lagi support yang dibentuk. Setelah ini resisten ditembus di level 2013, mungkin support yang terbaru ada di level 2009. Karena ini adalah di mana harga mulai melakukan rejection pada tren naik menjadi support, menjadi minor support. Seperti itu membaca dynamic support dan resisten. Kalau kita bisa lihat pada Euro JPY, support terbarunya ada di sini, di mana supportnya sudah ditembus di 163, lalu dia membuat resisten baru sini, lalu dia membuat lagi setelah level ini ditembus 163, dia membuat support yang baru nih di level 163.074, dia membuat resisten yang baru 163.299. Nah, seperti itu sederhananya bagaimana melihat dynamic support resisten. Kenapa dynamic support resisten perlu? Karena itu bisa menjadi indikasi pergantian tren atau indikasi perubahan arah, seperti itu. Jadi teman-teman pada advance trade nantinya dynamic support resisten ini akan teman-teman dalami untuk bisa melihat kemungkinan pergantian tren seperti itu. Oke, berikut tadi adalah
materi mengenai dynamic support resisten di market highlight minggu ini. Selalu gunakan money management yang sehat. Salam profit.